Benar Habib Syahir Habib, betul. Benar. Tapi ingat, kita Habaib warga negara Indonesia keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Mau marah Habib yang lain terserah. Emang kenyataan kita Habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia. Kenyataan. Kenyataan kita WNI keturunan, kenyataan. Bapak nama hari mana? Bapak nama adik anak. Kenapa? Itu musuh itu bang sebut nama saya apa? Bagaimana? Saya mengiyakan, iya, sekongkol. Hah? Sekongkol. Mengiyakan. Iya kan? Hah? Sekongkol nanti berdua. Terus ente ngaku-ngaku Habib. Iya, Bib. Hei, Iya, Bib. nama asli ente siapa? Altaf. Ngaku apa? Latas. Ngaku ala? Tos. Alatos. Ente siapa namanya? Abdul Jabbar. Waktu di Bali ngaku-ngaku? Ya, Habib Bahar. Ngaku sebagai? Habib Bahar bin Smith. Terus sering juga ngaku sebagai adik anak. Hah? Enggak, bagaimana? Hah? Banyak seksinya lu. Ente mau bongbong? Siapa nih? Hah? Apa Bib? Ngaku, ente pernah ngaku adik anak, ponakan anak. Ponakan. Hah? Ponakan. Kenapa kok ente bohong-bohongin umat kayak begitu? Hah? Kenapa ente orang bohong-bohongin orang, bikin susah orang? Hah? Ntar gua aku Habib Bahar. Karena Waktu di mana itu? waktu di Bali. Terus? Nah, di situ ada Hamid yang mengenali Habib Bahar, disangka Habib Bahar, lalu diiyahkan. Hamid ngadu sama Amir, bilang sama Amir yang Amir itu satu pondok waktu didakwah sama Habib Bahar. Terus? Nah, beliau bilang sama Habib Nurholil kalau ada Habib Bahar, makanya karena mereka cinta dan mahabbah sama Habib Bahar, mereka menolong Jabbar dan Ana untuk Jabbar ini ya, yang ngaku sebagai anak. ya, Iya Jabbar. Hah? Ente ngaku-ngaku anak. Terus? pulanglah kita. Nah, sampai di Jakarta ditelepon lagi sama Hamid. Kok Habib Bahar, Amir bilang curiga karena Habib Bahar beda, nggak ada teralatnya dan suaranya. Terus berubah. bilang keracunan. Kalau masalah keracunan memang benar ada yang masukin kayak sakit perut gitu, Bib. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi itu. Kayaknya banci itu. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden begitu. Banyak kamu sudah makmur, kamu sudah sejahtera. Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur Cina, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang kafir, yang makmur perusahaan-perusahaan barat. Kita pribumi Indonesia, kita pribumi Indonesia menjadi budak di negeri kita sendiri, menjadi budak di negeri kita, kelaparan di negeri kita, kesepian di negeri kita, menderita di negeri kita sendiri, kehausan di negeri kita sendiri, saudara-saudara. Pejabat-pejabat butuh sama rakyat kalau ada maunya. Kalau magosip, kalau tujuannya sudah tercapai, rakyatnya ditinggalkan, saudara-saudara. Kamu bohongi rakyat, kamu makan uang rakyat, kamu makan keringat rakyat.
傲氣傲笑萬重浪，熱血熱勝紅日光，膽似鐵打，骨似精鋼，胸襟百千丈，眼光萬里長。誓奮發自強，做好漢，做個好漢子，每天要自強，熱血男子，熱勝紅日光。Juga ada sakit lambung juga kemarin sempat dirawat di RSUD Cibinong, makanya kami khawatir dan ingin melihat langsung kondisi Habib Bahar. Tapi sayangnya kami tidak diperbolehkan masuk oleh pihak lapasnya, tidak diperbolehkan masuk sama sekali. Katanya belum ada perintah daripada atasannya, padahal kita bicara mengenai kemanusiaan aja. Orang tua ingin membesuk anaknya itu tidak diperbolehkan. Orang tua ingin melihat kondisi anaknya itu tidak diperbolehkan sama sekali. Akhirnya kami tunggu lumayan lama, sekitar 12 jam kami tunggu hingga pukul 20.30 baru kami punya akses untuk masuk dan diperbolehkan untuk melihat Habib Bahar. Dan di situ kami bertemu Habib Bahar, alhamdulillah kondisi Habib sehat, kondisi Habib tidak ada yang perlu kami khawatirkan pada saat itu. Tapi justru yang kami khawatirkan itu proses pengambilan darah Habib Bahar. Ya, Habib Bahar ini sempat diperiksa kesehatannya dan sempat diambil juga darahnya. Itu sangat-sangat mengkhawatirkan kami pihak keluarga, karena memang kami dan juga pengacara tidak diberitahukan, tidak ada pemberitahuan mengenai pengambilan darah, dan kami tidak ada di situ pada saat pengambilan Habib Bahar diambil darahnya. Kami tidak ada
di tempat itu gitu loh. Dan kami menyayangkan, kami takutnya, kami khawatirnya ini ada proses ini terjadi hal-hal sabotase yang mungkin bisa membahayakan kondisi daripada Habib Bahar. Itu yang saya khawatirkan karena memang ini pengambilan darah ini kita tidak tahu ini pengambilan darah apa, dan juga kita tidak tahu ini suntikan apa yang dimasukin di tubuh Habib Bahar ini. Kami tidak tahu, kami khawatir, kami takut ini pengambilan darah atau suntikan ini berbahaya buat Habib. Kita takutnya Habib bakal diracun atau apa, kita takut, kita khawatir karena kami tidak ada di situ. Kalian mengambil darah Habib Bahar diam-diam tanpa sepengetahuan kami, dan kami pun tahu itu lewat foto yang beredar gitu. Akhirnya kemudian keesokan harinya tiba-tiba kami dikagetkan lagi dengan kabar bahwa Habib Bahar dipindahkan ke Lapas Batu Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kami kaget, kami di situ shock karena memang pada saat pertemuan kami dengan Habib Bahar malam itu kami sempat menanyakan kepada pihak lapasnya mengenai pembesukan, apakah kami bisa besuk lagi besoknya, keesokan harinya, tapi mereka bilang Habib belum bisa dibesuk karena memang Habib lagi menjalani proses karantina selama 6 hari, dan itu dilakukan di Lapas Gunung Sindur. Kami kaget kok tiba-tiba Habib dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Kami kaget karena memang di sini saya khawatir Habib kondisinya di sana jauh, tidak bisa kami jangkau, dan kami khawatir dengan keadaan Habib yang sekarang ini lagi sakit. Kami tidak bisa memberikan Habib obat, tidak bisa memberikan Habib kebutuhan Habib yang lain. Kami khawatir dengan kondisi Habib gitu loh, dan kami tidak bisa menjamin bahwa orang-orang di dalam lapas sana bisa menjaga kesehatan Habib. Itu yang kami khawatirkan. Makanya saya berharap di sini saya meminta keadilan seadil-adilnya untuk suami saya. Saya meminta keadilan benar-benar ditegakkan untuk suami saya. Suami saya bukan seorang pecundang, suami saya bukan seorang pengecut yang selama ini suami saya taat sama hukum, dan apapun dia terima risiko dengan apa yang dia sampaikan, tapi saya tidak terima. Kenapa harus dipindahkan sejauh itu? Apakah Habib Bahar ini seorang teroris yang harus kalian asingkan di sana gitu? Bisa kalian pindahkan di lapas lain yang mungkin kami pihak keluarga bisa melihat kondisi Habib Bahar. Saya di sini benar-benar meminta keadilan seadil-adilnya untuk suami saya. Tolong tegakkan keadilan ini, karena memang suami saya tidak melakukan kesalahan yang di luar batas seperti halnya koruptor yang memang harus dihukum. Ini suami saya tidak. Suami saya hanya menyampaikan kebenaran tentang apa yang terjadi sekarang, yang kita alami sekarang di Indonesia. Itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala yang dimana nyawa, jiwa saya berada dalam genggamannya. Alhamdulillah, saya ingin sampaikan pertama kepada keluarga Umi, istri dan anak-anak saya. Kedua yang saya sampaikan kepada seluruh murid-murid saya. Ketiga kepada seluruh umat Islam dan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwasanya saya mulai dari pertama kali di pondok pesantren diambil oleh pihak lapas, kemudian dibawa ke Lapas Gunung Sindur, dari Gunung Sindur dibawa ke sini ke Lapas Batu Nusa Kambangan. Mulai dari saat itu sampai sekarang saya berada dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dan mulai dari saat itu sampai sekarang saya diperlakukan dengan baik, saya diperlakukan dengan bagus, saya diperlakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP. Seluruh para petugas-petugas yang terkait dengan masalah lapas, baik di Gunung Sindur dan di Gunung Sindur ke sini, semuanya melayani saya dengan sesuai standar, yakni tidak ada seperti kabar-kabar di luar sana bahwasanya saya dipukuli, bahwasanya saya bonyok-bonyok, saya diginiin, tidak ada itu. Sebab keluarga saya juga tahu saya orangnya bagaimana,
bahwasanya saya ini orangnya seperti bola karet, yang dimana semakin dipencet, semakin ditekan, bukan semakin melunduk, akan tetapi semakin saya jadi. Jadi petugasnya baik semua kepada saya, tidak ada yang memukul, nggak ada. Semuanya bicara baik, bicara bagus, bicara lembut. Dan saya juga sebagai warga binaan yang baik, ketika petugas baik kepada saya, maka saya berlaku lebih baik lagi. Saya lebih nurut, saya lebih baik. Ketika saya diperlakukan dengan lembut, saya lebih lembut lagi. Tetapi kalau saya diperlakukan dengan buruk dari awal, maka saya bakal lebih jahat dan lebih buruk lagi. Ternyata tidak, saya diperlakukan dengan baik sehingga saya lebih baik lagi. Kemudian adapun masalah rambut, sesuai dengan SOP yang ada di Nusa Kambangan ini, bahwasanya setiap warga binaan yang baru dipotong rambutnya. Maka saya sebagai warga binaan yang taat dan patuh kepada aturan, maka saya bersedia rambut saya dipotong tanpa paksaan dari siapapun. Tidak ada yang bisa maksa saya. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada keluarga bahwasanya khususnya Umi dan istri jangan mengkhawatirkan yakni penyakit saya, yaitu lambung. Karena alhamdulillah sampai sekarang petugas yang ada di Lapas Batu ini mereka sangat-sangat melayani saya dengan baik, khususnya dalam hal penyakit. Sampai mereka bertanya dulu, Habib besok mau puasa apa enggak? Kalau besok Habib mau puasa, nanti kami sediakan nasi siang buat Habib. Sampai segitunya, obat ditaruh, obat disediakan, semuanya. Jadi keluarga tidak usah khawatir, karena semua setiap hari, hampir setiap hari saya detensi di sini, hampir setiap hari saya detensi terus, yakni dicek terus. Karena mereka juga khawatir, karena kalau ada apa-apa dengan saya, mereka juga kena. Jadi karena mereka khawatir, mereka juga sesuai dengan SOP, mereka melayani saya dengan baik. Dan tidak ada berita-berita miring di luar sana bahwa saya dipukul, saya ini, itu tidak ada semua. Saya di sini dilayani dengan baik dan sesuai dengan standar. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan yang terakhir, saya ingin sampaikan kepada seluruh umat Islam, khususnya kepada seluruh murid-murid saya, sekali lagi, dengan ketiadaan saya, dengan tidak adanya saya bersama dengan kalian, jangan lantas menjadikan semangat kalian surut untuk membela agama, bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ingat wasiat saya, sir wala takif, maju terus, jangan pernah mundur dalam membela agama, membela bangsa, rakyat, dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan berita dari mobimoto.com. Viral di media sosial, inikah mobil Habib Bahar bin Smith? Habib Bahar bin Smith merupakan seorang penceramah yang belakangan menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Gaya ceramahnya yang lantang, belak-belakan, dan kontroversial menjadi salah satu penyebab naik daunnya pria kelahiran Manado ini. Namun, di samping aktivitasnya sebagai tokoh agama, pria kelahiran 23 Juli 1985 ini sempat terpotret bersama mobil mewah dan unik. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi yang membenarkan atau menganulir apakah mobil itu termasuk milik Habib atau bukan. Dalam foto ini, tampak Habib Bahar sedang berfoto dengan mobil sedan berwarna putih beratap terbuka. Selain itu, di sebelahnya ada foto yang memperlihatkan sebuah sedan Mercy berwarna hitam dengan plat nomor B4HAR. Di lain kesempatan, terdapat sebuah foto yang diunggah di YouTube, video yang diunggah di YouTube 12 Februari memperlihatkan rombongan konvoi yang mengawal sebuah mobil Mercy hitam dengan plat nomor yang sama dengan yang telah tampak di atas. Selain mobil di atas, dalam video yang diunggah awal tahun ini, Habib Bahar bin Smith terlihat sedang menyetir sebuah mobil dengan atap terbuka. Sedan yang terlihat nyentrik ini tidak jelas apa merek ataupun jenisnya. Itulah mobil mewah dan unik yang sempat diabadikan ke dalam kamera yang diduga milik mobil milik Habib Bahar bin Smith. Oke, demikian, jangan lupa untuk like video ini dan juga share berita dari beritaterheboh.com. Kerap pakai plat mobil palsu, polisi periksa Habib Bahar. Kepolisian diminta menindaklanjuti informasi dugaan penggunaan plat nomor palsu oleh kendaraan yang disinyalir milik pimpinan Majelis Pembela Rasulullah Habib Bahar bin Smith.
Demikian disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas MPU Tantular Sudirman M dengan keterangan tertulis sebagaimana dilansir pojok1.id. Menurut Sudirman, penegak hukum jangan tebang pilih jika benar pemalsuan dilakukan ulama muda tersebut. Jika dibiarkan, kata Sudirman, hal ini justru akan menimbulkan preseden buruk baik untuk aparat maupun dampak negatif terhadap nama baik Bahar. Apalagi dalam hal ini, lanjut Sudirman, polisi memiliki dasar hukum yang jelas untuk menindaklanjuti dugaan pemalsuan ini. Pertama, mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan serta Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Sebelumnya, beredar di media sosial foto yang menunjukkan sebuah kendaraan yang disebut menggunakan plat nomor bodong atau tak sesuai aturan. Menariknya, mobil putih bermerek Maserati ini disebut milik pimpinan Majelis Pembela Rasulullah Habib Bahar bin Smith. Foto mobil bernomor polisi B4HAR atau dibaca Bahar. Salah satu diunggah akun Instagram Bambang Alexander. Gambar hasil pengecekan B4HAR merupakan mobil jenis Toyota Alphard dengan nama pemilik Otrialika Bahar. Oke, demikian, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe.